Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah duel yang sangat menarik teman-teman, dari dua bintang muda India, Gukesh Dommaraju menghadapi Praggnanandhaa. Tentunya pada event Elite WR Chess Master 2023. Bagaimana permainannya langsung kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Gukesh sebagai pemegang buah putih memulangkah dengan pion ke 4. Dibalas Praggnanandhaa dengan pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4, pembukaan Itali di papan. Gajah ke C5 Gyucho piano, pion ke C3 mensupport pion melaju ke depan, kuda ke F6, lalu D3. Berlanjut D6. Biasanya di posisi ini salah satu opsi terbanyak ialah dengan rokade. Di sini Gukesh memilih dengan B4 mengancam gajah. Gajah mundur ke B6, lalu A4 menjebak gajah ke depan. Tentu A5 langsung juga menghentikan pion, lalu B5 mengancam kuda. Kuda ke E7 mundur, di mana juga ke depan biasanya untuk bermanuver melakukan rokade. Ini juga sebagai defender yang cukup kuat. Rokade saat ini dari putih, kuda ke G6, kuda B ke D2, di mana biasanya pada Itali juga teman-teman, benteng akan aktif ke depan, kuda akan mereposisi diri juga sebagai pertahanan bagi putih. Rokade dari hitam, gajah ke B3 saat ini mungkin ke depan mensupport pion atau bahkan mencoba mereposisi kuda, mencoba pendekatan yang berbeda. Pion ke C6 saat ini, maka kuda ke C4 mengancam gajah. Gajah ke C7 dan gajah ke G5 saat ini langsung mengapin kuda. Pion ke D5 mengusir kuda, dan di sini gajah terlebih dahulu memukul kuda. Menteri tentu menerima gajah. Berlanjut saat ini pion memukul pion, dan sebelum memukul pion kembali, hitam terlebih dahulu mengapin kuda dengan gajah ke G4. Kuda ke E3 langsung juga kembali mengancam gajah. Mungkin ada yang bertanya, bang, bagaimana jika pion saat ini memukul pion, juga ke depan mengancam pion, mengancam benteng? Masalahnya E4 teman-teman, inilah yang sudah dipersiapkan oleh Praggnanandhaa. Pion dia memukul pion E misalkan, benteng ke D8 mengancam menteri. Kuda menutup ke D2, maka benteng ke D3 saat ini kita lihat mengancam kuda, juga mengancam pion ke depan. Pion memukul pion misalkan mempersiapkan promosi, maka kuda ke E5 sangat-sangat banyak tekanan terhadap kuda teman-teman. Dan apa yang coba dilakukan oleh putih? Semisal kita melihat dengan gajah ke C2 mengancam benteng, masalahnya gajah akan memukul kuda. Di sini pion menerima, maka ada benteng simpel memukul kuda teman-teman. Di mana menteri menerima, membawa kuda memukul pion F3 skak, waktu yang sama mengancam menteri. Untuk itulah harus sangat berhati-hati. Kita kembali ke partai aslinya. Dan oleh karena itulah di sini Gukesh memilih dengan kuda ke E3 langsung mengancam gajah, maka gajah mundur ke H5 tetap mempertahankan pinan. Barulah pion memukul pion saat ini, pion memukul kembali, lagi-lagi pertukaran, dan E4 langsung juga mengancam kuda. Tentu pion memukul pion, kuda ke H4 saat ini memanfaatkan pinan juga teman-teman, 3 kali mengancam kuda. Kuda ke D5 saat ini kembali mengancam menteri. Di sini menteri ke H6, dan apa yang harus dilakukan? Benteng ke E1, dan ini opsi terbaik. Apabila langsung gegabah melihat gajah gratis, semisal kuda memukul gajah, masalahnya yang terjadi adalah gajah akan memukul kuda teman-teman. Dan di posisi ini tentunya menteri wajib berpindah. Karena apa? Kita lihat apabila diterima teman-teman, cukup berbahaya dengan adanya menteri ke depan melakukan skak. Ini pun ancaman skakmat. Menteri ke C1 menawarkan menteri, maka menteri ke G6 ancaman skakmat. G3 saat ini, maka gajah dapat memukul pion teman-teman. Lagi-lagi kita lihat mereposisi juga kuda ke depan. Menteri langsung juga ke F4 mencegah, maka kuda tetap ke F3 skak. Raja ke G2, maka kuda ke H4 saat ini double skak, dan ini pun akan langkah repetition ke depan dilakukan skak teman-teman. Karena apabila dicoba raja ke H3, masalahnya ini adalah blunder karena kuda ke G2. Kita lihat di sini mengancam menteri, ancaman juga skakmat ke depan. Semisal menteri ke G4, maka menteri ke H6 skak. Menteri menutup tentunya, maka kuda memukul menteri. Jelas di dalam posisi ini ancaman skakmat pun beberapa langkah ke depan dilakukan skak teman-teman. Benteng menutup, menteri memukul benteng, dan ini pun skakmat. Jadi dalam partai klasik harus sangat berhati-hati karena banyak sekali trap atau jebakan yang coba dilakukan. Kita kembali ke partai aslinya. Dan oleh karena itulah teman-teman, di sini Gukesh tidak mencoba memukul gajah, melainkan benteng ke I1.
Dan disinilah sebuah posisi menarik teman-teman, dimainkan oleh Pragnananda. Gajah memukul pion H2 skak, dan saya menyebutnya langkah menarik. Dan ini harus direspon dengan hati-hati, dimainkan raja ke F1. Sebelumnya apabila dicoba kuda menerima misalkan, yang terjadi adalah gajah langsung juga memukul Montri, di mana benteng menerima, dan ke depan memang cukup komplikatif teman-teman. Kuda dan gajah dengan keunggulan pion akan bersaing dengan Montri. Yang kedua, bagaimana jika dicoba yaitu raja menerima misalkan, yang terjadi kuda akan memukul kuda teman-teman, dan di sini juga skak, pion menerima, gajah memukul pion, open skak teman-teman, sehingga Montri pun akan tumbang. Di sini jelas bahwa ke depan hitam akan lebih baik, akan di-manage permainan bagaimana bersaing kuda dan juga gajah bersaing dengan Montri, dengan konsekuensi juga bahwa raja cukup terbuka. Dan untuk itulah teman-teman, kita kembali di sini opsi terbaik raja menghindar ke F1, maka dicoba benteng ke A7 saat ini, di mana dengan lanjutan teman-teman, Montri akan memukul pion supaya ke depan kuda tidak bisa melakukan skak memforking terhadap Montri karena benteng mengontrol petak ini. Oke, Montri ke D3 saat ini melepaskan pinan sehingga gajah saat ini memukul kuda, pion menerima, Montri saat ini juga langsung memukul pion, dan F4 baru saat ini membuka akses Montri sehingga Montri langsung ke H6 melindungi ke depan, F5 berlanjut, dan benteng ke B7 mengancam gajah. Benteng ke B1 mensupport, benteng ke B8 saat ini lagi-lagi menambah tekanan, gajah ke C2, dan di sini Montri ke G5, ancaman juga skak ke depan. Benteng memukul benteng, pertukaran pun terjadi, dan disinilah opsi terbaik yang dimainkan oleh Gukes yaitu dengan E5. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilanjutkan oleh Pragnananda? Benteng ke B2 saat ini, dan inilah sebuah kesalahan dan diketahui betul oleh Gukes Domaraju. Sebelumnya teman-teman, mungkin di dalam posisi untuk lebih komplikatif bahwa Montri melakukan skak ke G2 adalah sebuah opsi. Raja ke E2, G6 saat ini, di mana juga teman-teman menghentikan ke depan ancaman amunisi ini. Di mana pion menerima misalkan, Montri juga terlebih dahulu melakukan skak, raja berpindah, di sini gajah melakukan skak, kuda menerima tentunya, maka Montri memukul kuda skak, raja ke D1, dan kuda memukul pion. Ini pun ke depan kira-kira yang akan terjadi dan masih cukup komplikatif untuk dilanjutkan. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman, kita kembali di mana di dalam posisi Pragnananda memilih dengan benteng ke B2, maka Anda pause ini teman-teman, apa langkah brilian yang ditemukan oleh Gukes Domaraju di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu ialah dengan kuda ke E7 dan ini melakukan skak dan langkah brilian. Apa yang harus dilakukan? Tentu pengorbanan ini pun diterima, karena sebelumnya apabila mencoba raja berpindah, jelas membuka Montri ke D8, ini pun skakmat. Oke teman-teman, di sini tentunya Montri menerima, akan tetapi setelah simpel F6 mengancam Montri juga membuka, kita lihat amunisi ini teman-teman. Di sini juga Pragnananda menyerah. Karena apa? Apabila dilanjutkan diterima pion ini, maka Montri memukul pion H7 skak, raja berpindah ke F8, Montri ke H8, ini pun skakmat. Sangat-sangat menarik teman-teman bagaimana duel yang terjadi antara bintang muda Gukes Domaraju menghadapi Pragnananda. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi Gukes Domaraju ialah 94,7% dan Pragnananda 84,6%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ataupun request teman-teman, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.